Hai Seekers, yuk kita pakai kata-kata kita untuk menyemangati orang lain. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 berkata, "Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan." Sekitar tahun 1870-an, seorang anak laki-laki Polandia berambut merah ingin menjadi pianis. Tetapi gurunya sama sekali tidak mendukung, malah mengatakan bahwa jari-jarinya terlalu pendek dan gemuk untuk menjadi seorang pianis. Dengan perasaan yang sangat sedih dan putus asa, ia pergi menemui seorang pianis terkenal, Anton Rubinstein. Ia memainkan sebuah lagu di hadapan Anton Rubinstein. Rubinstein memujinya dan memberinya semangat untuk belajar lebih hebat lagi. Anak Polandia itu berjanji bahwa ia akan berlatih 7 jam sehari. Pujian dan ucapan yang memberi semangat itu telah mengubah seluruh hidup dan masa depan Ignacy Jan Paderewski. Pada tahun 1885, ia menggemparkan dunia musik dengan permainannya dan pribadinya yang sangat dinamis. Setelah itu, selama 50 tahun berikutnya, Paderewski dikenal sebagai seorang pianis yang terbesar di dunia. Ia juga menggubah lagu-lagu, menulis lebih dari 24 lagu, termasuk 2 opera. Charles Phillips dalam bukunya yang berjudul The Story of the Modern Immortal menulis tentang Paderewski. Di dalam bukunya itu, Charles berkata, "Sangat sulit menulis tentang Paderewski tanpa perasaan yang mendalam. Seorang pemimpin politik yang bijaksana dan dihormati. Seorang yang pandai berpidato, pianis, penggubah lagu. Ia adalah seorang yang luar biasa. Dan kejeniusannya itu tidak pernah saya temukan pada orang lain." Seekers, salah satu hal yang bisa aku lakukan buat Tuhan adalah memberikan mulutku untuk mengucapkan kata-kata yang memberikan semangat. Kitab Ibrani pasal 3 ayat 13 mengatakan, "Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih bisa dikatakan hari ini." Kata nasihatilah bisa diterjemahkan berilah semangat. Jadi, kata-kata pemberi semangat yang kita ucapkan mungkin akan mengubah hidup seseorang secara luar biasa, atau setidaknya dapat menghibur dan membuat seseorang merasa damai sejahtera. Dr. Howard Hendricks dari Seminari Teologia Dallas pernah bercerita tentang sebuah buletin tentang gurunya di masa kecil. Hanya ada 2 guru yang bisa diingatnya, yaitu guru di kelas 5 dan di kelas 6. Waktu itu, ia dikenal sebagai anak yang selalu mencari masalah di kelas. Gurunya di kelas 5 mengatasi hal itu dengan mengikatnya di kursi dan menutup mulutnya dengan kertas pembungkus. Akhirnya, ia naik ke kelas 6. Guru di kelas 6 itu sangat pendek, seperti Sherlock Holmes jika berwajah perempuan. Begitu ia masuk ke dalam kelas, guru itu berkata, "Oh, kamu pasti Howard Hendricks. Aku banyak mendengar tentangmu, tetapi aku tidak percaya sedikit pun." Wow, kalimat itu sangat menyentuh hati Hendricks. Dan sejak saat itu, ia berusaha keras untuk menyenangkan gurunya. Setiap orang, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, perlu kata-kata baik yang menyemangati. Apa jadinya Hendricks jika tidak ada guru di kelas 6 itu?
mungkin ia masih menjadi anak yang bermasalah. Seekers, yuk kita belajar mengucapkan kata-kata yang baik yang memberi semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku persembahkan diriku dan mulutku untuk mengucapkan kata-kata baik yang bisa menyemangati orang lain. Amin.